mengetahui pula tentunya malam yatruk kullahu man lam yudrik kullahu lam yatruk jullahu. Orang yang tidak mendapatkan semuanya maka tidak akan menyisakan sebagian besarnya. Maka kita akan jelaskan di antara syubhat-syubhat yang terbesar yang disebarkan kepada dakwah salaf adalah minhum ahli sunnati bil jafa wa dha'fi at-ta'abbud. Dituduhnya ahli sunnah bahwa mereka adalah orang-orang yang jafa, orang-orang yang ketus. Ya, di antaranya bagiannya adalah tadi tidak peduli dengan keadaan umat Islam atau tidak mengetahui perkara waqi', ya dia adalah bagian yang saling berkaitan. Dan juga adalah dha'f at-ta'abbud, kelemahan dalam ibadah. Ya. Maka Syekh kemudian menjelaskan, Syekh Hasan bin Qasim Ar-Rimi As-Salafi menjelaskan bahwa sebelum memulai pembahasan tentang apakah Salafiyin memang mereka orang-orang yang jafa dan apakah mereka memang orang-orang yang memiliki kelemahan dalam ibadah, maka tentunya pertama kali beliau ingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat ke-78, "Attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda." Apakah mereka mengetahui perkara yang gaib atau mereka telah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya masalah kelemahan dalam hal ibadah, kita tahu adalah ibadah adalah bentuk kamalul dhulli wa tamamu al-hubbi, kesempurnaan ketundukan kepada Allah dan kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bahwa masalah ibadah adalah masalah besar. Ketika dikatakan bahwa suatu jamaah, yaitu jamaah Ahlussunnah wal Jamaah, suatu taifah, yaitu taifah al-mansurah, sebuah firqah, yaitu firqah an-najiyah, atau sebuah hizb, yaitu hizbullah biiznillah, dikatakan bahwa mereka memiliki dha'f at-ta'abbud, kelemahan dalam hal ibadah, maka dia adalah perkara besar. Ya. Kenapa? Karena dia adalah perkara ibadah lillahi azza wa jalla, ta'abbud lillahi azza wa jalla, yang dia adalah perkara ibadah kepada Allah, yang dia adalah perkara yang berkaitan dengan kaitan seseorang sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala, wali syaitan, atau bahwa seseorang itu menjadi hizbullah atau hizbus syaitan. Maka kalau begitu tidak boleh kita sembarang mengatakan bahwa si fulan lahu dha'fun fit ta'abbud, punya kelemahan dalam hal ibadah, ya kan? Karena sesungguhnya bentuk ibadah itu amatlah luas. Seperti yang kita ketahui bersama, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah menjelaskan tentang makna ibadah, yang dia adalah kalimatun jami'ah likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mal wal aqwal al-zahirah wal batinah. Dia adalah satu kalimat yang luas, mencakup setiap perkara dari amalan dan perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah, setiap apa yang dicintai Allah dan diridhoinya, maka dia adalah bentuk ibadah. Kalau begitu mengapa pula kita mengatakan si fulan punya kelemahan ibadah sementara dia tidak punya burhan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu perkara yang pertama. Kemudian perkara yang berikutnya, tuduhan bahwa jafa, ketus pada ahlu sunnah, tidak peduli, ya, pada ahlu sunnah. Apakah yang diinginkan padanya menyibukkan diri dengan ta'allumul kitab wa sunnah, menyibukkan diri dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, wal amal bimuqtadahuma, dan beramal dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah dia disebut sebagai bentuk jafa, ketidakpedulian kepada umat, ketidakpedulian kepada kaum muslimin? Atau bahwa jafa, kullal jafa adalah batrul haq wa ghamtun nas? Atau bahwa bentuk ketus adalah batrul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia? Jika yang maksud dengan jafa adalah yang pertama, maka kita mengatakan berarti kita telah menisbahkan, atau orang tersebut telah menisbahkan bentuk jafa ini kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Karena mereka lah yang memerintahkan kita untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis tentang keutamaan ilmu sangatlah banyak. Tetapi adalah bahwa menyibukkan diri dengan ilmu kitab dan as-sunnah adalah ciri dari seorang salafi. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah alaihi dalam juz yang keempat dari Majmu' Fatawa, ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah 'ala al-haqqi zahirin, yang tentu saja kita mengetahui perkataan para ulama, mulai dari Imam Ahmad, Imam Yazid bin Harun, Abdullah bin Mubarak, bahkan Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa taifah tersebut yang 'ala al-haqqi zahirin in lam yakunu ahlul hadits fala adri man hum. Jika mereka bukanlah ahlul hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Maka kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa kami memaksudkan dengan ahlul hadis bukanlah orang yang sekedar menyibukkan diri dengan menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi mereka adalah orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beramal sesuai dengan ketentuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya ahlul Quran. Ahlul Quran mereka adalah orang yang mempelajari kitabullah dan kemudian mengamalkan ketentuan dari kitabullah tersebut, maka mereka adalah ahlul hadis. Dan adna khaslatin minhum, dan sifat mereka yang paling ringan adalah bahwa kesibukan mereka dengan kitab dan as-sunnah dalam bentuk ta'liman wa ta'alluma, belajar dan mengajarkannya dan beramal dengan ketentuan kitab dan as-sunnah. Maka itulah ahlus sunnah, itulah salafi. Kalau begitu, jika itu salafi, jika itu dikatakan jafa, maka berarti jafa ini telah dinisbahkan kepada khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini, dan itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim. Engkau menyangkanya dia perkara besar, kalau dia ringan, tapi dia perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bukanlah bentuk jafa, tapi dia adalah bentuk tablighul ilm, penyampaian ilmu, dan bentuk tamassuk bi hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan bentuk ba'fu ta'abbud, kelemahan dalam bentuk ibadah. Jika yang dimaksudkan dengan ba'fu ta'abbud adalah mencukupkan dengan sunnah yang sahih dan beramal dengan ketentuan Alkitab dan sunnah ala hadji salafil ummah, bahwa jika dia ada bentuk ba'f, kelemahan dalam ibadah, maka tentunya ini pun perkataan yang besar. Sebab kita dapatkan keterangan-keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya tawassut fil ibadat, wajibnya kita bersikap tengah dalam masalah ibadat, telah terdahulu sebagian nas-nas darinya, ya. Sementara di sisi yang lain, jika yang diinginkan dengan dha'fut ta'abbud adalah sekedar beribadah, dengan itu semua beribadah, diat ibadah, tapi ibadah yang bid'iyah, ibadah yang menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka katakan na'am, salafus saleh punya kelemahan dalam hal ini, tapi dia bukanlah kelemahan, dia adalah mahmadah, dia adalah pujian. Kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika menyifatkan orang-orang Khawarij, apakah Nabi menyebutkan mereka dengan dha'fut ta'abbud? Apakah Nabi menyebutkan orang-orang Khawarij dengan adanya bentuk kelemahan dalam ibadah? Tidak. Nabi menyebutkan bahwa mereka memiliki kegiatan yang luar biasa dalam ibadah. Ya enggak? Kata Nabi, tahqiru salatahum bi salatikum, tahqiruna salatakum bi salatihim, wa siyamakum bi siyamihim, yamrukuna min ad-din kama yamruku kama tamruku ar-ramiyah min as-sahm, kama yamruku as-sahm min ar-ramiyah. Bahwa mereka ini tahqiruna salatakum bi salatihim, engkau akan melecehkan, menganggap kecil salat kalian dibanding salat mereka. Dan ini Nabi sampaikan di hadapan para sahabat, dan tidak seorang pun di antara kita yang akan berani menuduh sahabat dha'fut ta'abbud, ya kan? Ya, artinya ibadah sahabat luar biasa, subhanallah, ya kan? Tapi ibadah mereka di atas sunnah. Karena itu mereka mengatakan al-iktisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Bersikap tengah dalam sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam perkara bid'ah. Nah, kita lihat Nabi menyebutkan bahwa engkau akan meremehkan solat kalian dengan solat mereka dibanding solat mereka, puasa kalian dibanding puasa mereka. Puasa itu kan haqqa, dan benar kata Nabi. Ibnu Abdullah bin Abbas
yang diurus oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendebat mereka, mendapatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang naif li kasrati siyam, orang-orang yang kurus karena banyaknya mereka berpuasa, orang-orang yang menampakkan kekhusyuan karena giatnya mereka beribadah salat malam. Subhanallah. Ini bukan ba'fu ta'abbud, ya kan? Ya. Artinya dalam sisi banyaknya ibadah, dalam sisi jumlah ibadah mereka luar biasa, ya kan? Nabi sampai sebutkan hal itu. Tetapi bahwa balaknya ternyata inti pokoknya adalah para kelanjutan hadis yang merukuna minad din, mereka keluar dari agama seperti keluarnya Asam, anak panah dari Ramiyah, na'udzubillahi min dzalik, dari busurnya. Subhanallah, menunjukkan kepada kita bahwa al-ijtihad, bersungguh-sungguh dan mubalaghah, berlebih-lebihan dalam ibadah ternyata justru tidak bermanfaat jika orang yang melakukannya lam yuwaffaq lis sunnah, tidak diberikan taufik untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, intinya kita ingatkan bahwa ternyata orang-orang yang disifatkan bahwa mereka banyak ibadah, toh tidak menjamin mereka dari kesesatan. Sufyan ats-Tsauri masuk ke masjid suatu ketika, maka dia melihat salah seorang di antara tokoh ahli bid'ah kemudian salat dengan khusyuknya. Qara Amr bin Ubaid yusalli, maka fa'akhadha na'lahu wa yaqul, maka dia mengambil senjata dan mengatakan na'udzu billahi min khusyu'in nifaq, semoga Allah menjauhkan saya dari khusyuknya orang yang khusyuk nifaq, khusyuk yang menipu, nifaq, ya. Tampaknya khusyuk tetapi sesungguhnya dia telah menyelisih perkataan salaful ummah. Subhanallah, ya. Kita lihat bagaimana para salaf. Sufyan ats-Tsauri berbuat seperti ini, ya. Dan ada kisah yang ingin saya bacakan kepada ikhwah, kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Al-Baghdadi. Kisah yang diriwayatkan dari Ismail bin Ishaq As-Siraj. Ia berkata, qala li Ahmad bin Hanbal yawman, berkata kepadaku, perhatikan ikhwan fillah, ini kisah yang dalamnya ada ibrah. Kenapa? Karena kita yakin bahwa orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah, sengaja maupun tidak sengaja, tampak atau kadang tampak pada diri mereka adanya bentuk khusyuk. Karena khusyuknya kadang kita kemudian tidak mau menerima bahwa dia salah, ya kan? Dan itu bala sebenarnya. Telah diingatkan oleh Imam Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Tauhid tentang al-ghulu fi as-salihin. Maka disebutkan gulu kepada orang saleh dan tahdir dari aimatul mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Kenapa? Karena orang saleh lebih menyesatkan dari orang yang toleh. Ya. Iya, orang yang jelek, orang tahu bahwa dia jelek, maka sulit untuk diikuti, ya kan? Tapi orang yang saleh, orang yang baik, karena baiknya terkadang orang lalai dari kesalahannya, ya kan? Hudzaifah sendiri mengingatkan tentang zallatul alim, ihdar zallatul alim, jauhilah penyimpangan orang yang zalim, ketergelinciran orang yang alim, afwan. Zallatul alim, orang alim biasanya berjalan dengan ilmu. Tapi apakah ilmu yang ada pada seorang alim menjamin bahwa dia tidak pernah salah? Ya kan? Tidak menjamin. Ya. Maka kalau begitu, ketika seorang alim tergelincir, fitnahnya jauh lebih besar daripada orang yang jelek tergelincir. Kenapa? Karena bentuk ilmu yang ada pada dia, kesolehan yang ada pada dirinya, kadang menyebabkan kita lalai dari kesalahan yang dia perbuat. Ya. Ya. Sampai akhirnya Hudzaifah ditanya, bagaimana kita mengetahui bahwa orang munafik, innal munafiq, telah mengatakan kebenaran hak. Maka dia mengatakan innal haqqi nurun, sesungguhnya pada kebenaran itu ada cahaya. Alhasil, kesimpulannya bahwa sesungguhnya permasalahan tertipunya kita kadang oleh kekhusyuan, tawadhu dan kesolehan dari seseorang ini cukup berbahaya. Bukan berarti kemudian kita melihat orang yang soleh, melihat orang yang beribadah kepada Allah, kita langsung tuduh, ya kan? Tidak, bukan begitu maksudnya. Tapi kita ingatkan dari orang yang membela kesalahan dari seorang yang soleh, ya. Karena itulah asal iqtirar bis salihin, ghulu fis salihin. Kita lihat asal kesyirikan yang pertama adalah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apakah ghulu pada orang jelek? Tidak, ghulu pada orang soleh. Ya? Maka jika berkumpul dua fitnah,
gulu kepada orang soleh, dan fitnah ta'zimul qabr, membesar-besarkan kuburan, maka bala di atas bala. Ya kan? Maka kalau begitu kita harus waspada, ya. Maka kita dapatkan kemudian keterangan dari Ismail bin Ishaq As-Siraj ketika dia mengatakan qala li Ahmad bin Hanbal yawman yablumni anna al-Harith hadha ya'ni al-muhasibi yakthuru al-kawn 'indak. Berkata kepada Ismail bin Ishaq As-Siraj Imam Ahmad pada satu ketika, telah sampai kepada aku bahwa Harith al-Muhasibi, seorang di antara tokoh ilmu kalam pada zaman Imam Ahmad yang ditahdir oleh Imam Ahmad, ya, yakthirul kauna, dia banyak merendahkan atau tawadhu di sisimu, di sisi Ismail bin Ishaq ini. Kalau akhbartahu manzilak, seandainya engkau menghadirkan dia di rumahmu, wa ajlastani min haitsu la yarani, perhatikan ikhwah, seandainya engkau hadirkan dia ke rumahmu dan engkau dudukkan saya di tempat yang dia tidak melihatnya, artinya kamu sembunyikan saya di tempat yang saya juga hadir dan kamu atau dia tidak mengetahuinya. Fa'asma'u kalamahu faqult, fa'asma'u kalamahu, kemudian saya dengarkan ucapan dia itu, kira-kira bagaimana perkataan dia ini. Maka berkatalah Ismail bin Ishaq, as-sam'u ta'ah, saya mendengarkan dan taat kepadamu wahai Abu Abdillah, dan saya pun senang fi hadzal ibtida' min Abi Abdillah, dan saya pun senang dengan permulaan ini dari Abi Abdillah. Tampak kepada kita bahwa Ismail bin Ishaq ini masih berteman dengan Harith al-Muhasibi, dia berteman walaupun dia adalah ahlul kalam, ya. Ketika dia melihat Imam Ahmad ingin supaya dihadirkan di rumahnya, dia senang. Oh, alhamdulillah Imam Ahmad sedikit sekarang mau lebih toleran mungkin, ya, atau sudah mau mendengarkan perkataan teman saya ini. Serani, menyenangkan saya hal tersebut, ibtidai Imam Ahmad ini. Maka aku pun datang ke rumah Harith dan aku minta dia untuk hadir pada malam tersebut. Faqultu, dan aku berkata, wa tasad ashabaka an yahduru ma'ak, dan engkau minta sahabat-sahabatmu, jadi dia punya jamaah juga, punya murid-murid, untuk hadir bersama kamu. Maka berkata Al-Harith Al-Muhasibi, sesungguhnya mereka sangat banyak. Baik, kalau begitu janganlah engkau tambahkan kecuali minyak dengan kurma, artinya untuk mengaji mereka, menjamu mereka, kan tamu. Saya bawa murid-murid saya, banyak sekali murid-murid saya. Kalau begitu biar tidak memberatkan kamu, cukup dengan tamar, kurma, dan al-kahab, yaitu zubdahnya minyak, ya. Baik, begitu sajalah. Dan perbanyaklah dari keduanya semampumu. Artinya tidak usah hidangan macam-macam, tidak usah kambing, tidak usah yang lainnya, cukup itu saja, ya. Dan perbanyaklah dia. Maka aku pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan aku pun apa yang diucapkan oleh Harith al-Muhasibi, dan aku pun menghadap atau mendatangi Imam Abi Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal, dan aku kabarkan tentang kehadiran Harith al-Muhasibi. Maka datanglah waktu maghrib, maka datanglah mereka setelah sholat maghrib. Datanglah Imam Ahmad, fahadara ba'da al-maghrib wa sa'ada burqatan fi ad-dar fajtahada fi wirdihi ila an farigha. Maka datanglah Imam Ahmad setelah sholat maghrib, kemudian dia naik ke kamar di dalam rumah dan dia bersungguh-sungguh istihad dalam wiridnya sampai dia selesai wiridnya, ya. Dan datanglah Harith dan para sahabatnya, mereka pun makan, kemudian mereka sholat isya, ya. Dan mereka tidak sholat sesudahnya, ya. Waqadu baina yadil Harith, kemudian murid-murid ini semua duduk di hadapan Harith al-Muhasibi. Wa hum sukutun la yantiqu wahidun minhum ila qarib min nisfil lail, dan mereka dalam keadaan diam, tidak seorang pun di antara mereka berbicara sampai dekat dengan tengah malam. Ini murid-muridnya Harith, ya. Maka kemudian dimulailah dan ditanyalah Harith tentang permasalahan-permasalahan. Maka mulailah Harith, sang syekh mereka, menyampaikan pembicaraan, ya. Wa ashabuhu yastami'un, dan murid-muridnya mendengarkan dengan seksama. Wa ka'anna fi ru'usihim at-tayr, seolah-olah di kepala mereka ada burung. Ini sifat menunjukkan khusyuk dan tawadhu'nya mereka. Orang jika ada kepalanya burung maka tidak akan bergerak, sudah burung tetap di situ, ya. Maka dia tenang sekali, tunduk, ya.
Maka faminhum man yabki, di antara mereka ada yang menangis mendengar nasihat, wejangan, wa'idhah, ya, nasihat-nasihat dari sang wa'id ini, sang pemberi nasihat yaitu Harith al-Muhasibi. Dan di antara mereka ada yang pingsan dan dia terus dalam pembicaraannya. Maka saya pun Ismail bin Ishaq naik ke atas kamar untuk mengetahui keadaan Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Maka aku dapatkan Imam Ahmad menangis hatta ghashi alaihi, sampai dia sangat sedih, ghashi alaihi, sampai hampir pingsan, begitu sedihnya dia. Artinya dia tersentuh dengan ucapan Harith al-Muhasibi ini, ya. Maka aku pun bubar dan meninggalkan Imam Ahmad, dan terus keadaan mereka seperti itu sampai keesokan harinya, sampai datang waktu pagi. Maka mereka pun berdiri wa tafarraqu, dan mereka bubar. Itu sahabat-sahabat Harith al-Muhasibi, gembung ilmu ahli kalam ketika itu, ya. Maka aku pun datang kepada Abu Abdullah kembali, dan ternyata dia wa huwa mutaghayyirul hal, dalam keadaan wajahnya berubah. Aku bertanya, "Kaifa ra'aita haula'i ya Abu Abdullah?" Bagaimana engkau melihat mereka wahai Abu Abdullah? Perhatikan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, "Ma'alamu anni ra'aitu mithla haula'il qaum." Saya tidak tahu bahwa saya bisa melihat orang seperti mereka ini. Artinya apa? Belum pernah saya melihat orang seperti mereka ini. Dalam hal khusyuknya, khudu'nya, ya, dalam hal tersentuhnya mereka dengan nasihat dan sebagainya, ya. Wala sami'tu fi ilmi al-haqa'iq mithla kalam hadha ar-rajul. Mithla kalam hadha ar-rajul. Dan aku tidak pernah mendengarkan hakikat seperti perkataan orang itu. Artinya sang guru Harith al-Muhasibi, subhanallah, luar biasa indah perkataannya, menyentuh hati dan lain sebagainya. Tapi kemudian beliau mengatakan, wa ala ma wasaftu min ahwalihim fa inni la ara laka suhbatahum. Namun dengan apa yang aku sifatkan dari keadaan mereka, maka aku melihat engkau tidak boleh bersahabat dengan mereka. Engkau tidak boleh bersahabat dengan mereka. Kemudian Imam Ahmad berdiri dan keluar. Baik, kita lihat Imam Ahmad, subhanallah, ya. Bagaimana beliau ketika mendengarkan perkataan Harith al-Muhasibi tersentuh. Tapi apakah apa yang ada pada perkataan Harith dari ilmu al-haqa'iq, perkara yang melembutkan hati, ya, bisa untuk menyelamatkan dia untuk mengikuti manhaj salaf? Tidak, ya. Oleh karena itu Imam Ahmad mentahdir dia dengan tahdir yang keras, meskipun dia diketahui dengan bentuk ibadah yang giat, bentuk perkataan yang lembut, kalimat-kalimat yang menyentuh hati, ya kan? Tetapi sesungguhnya timbangan yang hakiki adalah kepada isabatu al-haq, dapatnya kita atau sesuainya jalan kita dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan kebenaran. Kalau begitu ikhwani fiddin, apa yang ada pada perkataan mereka bahwa salafiyin itu punya sifat jafa, keras dan sebagainya, demikian pula dha'fut ta'abbud, ini ternyata tidak benar. Karena mereka pertama salah pengertian tentang masalah jafa itu sendiri, ya. Dan juga bahwa mereka ini tidak mendudukkan ibadah pada proporsi yang sebenarnya, ya. Maka dengan itu mereka tertipu seperti tertipunya turuk-turuk sufiyah, jalan-jalan sufiyah dengan wali-wali syaitan. Mereka tertipu. Sekedar melihat seseorang memiliki kemampuan karamah, kata mereka, maka mereka pun mengikuti hal seperti itu. Padahal sesungguhnya kebenaran itu bukanlah pada karamah yang ada dari orang tersebut, tetapi pada kesesuaian jalan dengan jalan salaful ummah. Karena itu Imam Asy-Syafi'i mengingatkan perkataan yang sering diulang oleh para ulama kita, "Idza ra'aitumur rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala tusaddiquhu." Jika engkau melihat seseorang terbang di udara ataupun berjalan di atas air, janganlah engkau benarkan hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau tahu kesesuaian ibadahnya dengan kesesuaian amalnya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara yang perlu kita ingatkan, bahwa bentuk ibadah yang hakiki adalah ibadah di atas sunnah, ya. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa
kelompok-kelompok yang menyimpang ini tadi, mungkin ada pada mereka bentuk kekuatan ibadah, tapi kekuatan ibadah itulah kekuatan yang semu. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sifat mereka adalah ijtihad, dan itu wajar karena sifat mereka adalah mubalaghah, berlebihan. Dan tidaklah bid'ah dibuat kecuali untuk mubalaghah fi ta'abbud, berlebihan dalam ibadah. Jadi orang yang berlebihan dalam ibadah bukan jaminan bahwa dia adalah ahlu sunnah. Oleh karena itu kalau dikatakan ahlu sunnah dha'fu ta'abbud dalam artian bahwa mereka beribadah sesuai dengan sunnah Nabi semata, maka berarti dia adalah bentuk dha'f yang dia adalah izzah, kelemahan yang justru kekuatan. Disangka orang lain sebagai bentuk kelemahan. Sebaliknya, apa yang ada pada mereka dari kekuatan dalam ibadah tapi menyimpan sunnah adalah kelemahan, dha'fu ta'abbud yang hakiki, bukanlah kekuatan, kuwatut ta'abbud, bukan. Ya? Maka ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, sekali lagi kita ingatkan, maka bukanlah kita dengan penjelasan kebenaran mengingatkan umat dari bahaya dan penyimpangan itu berarti bahwa kita mencela dan menjelek-jelekkan orang yang saleh, ahli ibadah dan sebagainya. Para salafus saleh pun disifatkan mereka sebagai ahlul ibadah. Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, Imam Az-Zuhri, disebutkan sifat-sifat mereka dalam kekuatan mereka dalam ibadah. Tapi ibadah mereka sekali lagi ibadah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun golongan yang menyisi jalan mereka, meskipun disifatkan dengan sifat banyak ibadah, tapi toh disebutkan dalam hadis Nabi yang rukuna minad din, ya kan? Ya. Maka ikhwani fid din, kalau begitu sekali lagi kita ingatkan dan kita wasiatkan kepada diri kita dan kepada ikhwah seluruhnya, marilah kita mengikuti jalan salafus saleh dengan benar. Dan sesungguhnya al-iddia, penisbahan dan pengakuan tentunya bukan perkara yang menjadi tujuan, ya. Yang kita inginkan adalah tentang keterangan disyariatkannya nisbah ini. Tapi tujuan kita yang paling hakiki adalah mensifatkan diri kita dengan sifat-sifat ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang kembali kepada manhaj salaf, orang-orang yang berpegang dengan jalannya para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in. Tetapi sekali lagi kita ingatkan bahwa menisbahkan kepada manhaj salaf adalah masalah yang disyariatkan, dan dia adalah tazkiyah, tapi tazkiyah yang wajibah, yang wajib, ya. Dengan ini kita mengharapkan telah hilang iskal, kesamaran, keraguan-raguan yang ada di kalangan ahlus sunnah atau sebagian ahlus sunnah. Demikian pula akan tampak dan dengan jelas dan terang jalan kepada orang-orang yang mau kembali kepada manhaj salaf, bahwa sesungguhnya penisbahan itu adalah penisbahan yang syar'i, dan bahwa sesungguhnya kewajiban kita adalah menisbahkan kepada manhaj salaf. Dan yang terlebih penting lagi adalah bahwa kita haruslah mensifatkan diri kita dengan sifat-sifat seorang salafi. Semoga Allah memberikan hal itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tsabbitna, Allahumma amitna ala al-islami was sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita seluruhnya, dan memberikan kepada kita istiqamah di atas jalan yang hak, dan menunjuki saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, dan kerabat keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin kepada manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, bagaimana menjawab syubhat bahwa orang salaf menjadikan adat orang Arab sebagai agama? Oh, ini ada syubhat baru ini, ya. Tentu saja begitu ya ikhwan fillah. Apa yang disebutkan dari 17 syubhat ini bukan berarti tidak ada yang lainnya, ya. Tapi yang kita sebutkan adalah yang paling banyak dan paling digencarkan untuk mengabulkan manhaj salaf. Di antara syubhat yang ditujukan seperti penanya ini, ya, kita dapatkan ilmu dari sang penanya, ya, bahwa di antara syubhat yang diajukan bahwa orang-orang salaf menjadikan adat orang Arab sebagai agama, adat orang Arab, kebiasaan orang Arab. Padahal adat bukanlah agama, seperti memelihara jenggot dan memendekkan celana, karena mereka menganggap hal itu hanya adat orang Arab. Jadi maka kalau begitu penjelasannya terpulang kepada masalah anggapan mereka bahwa memendekkan pakaian dan memelihara jenggot adalah adat semata. Kesalahannya di situ, ya. Sebab kalau dia dikatakan bahwa dia hanyalah adat orang Arab, adat dan kebiasaan orang Arab, maka kita mengatakan bahwa sesungguhnya perkara adat orang Arab ini
kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk uful lihya, ya, untuk memanjangkan jenggot. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari celana yang panjang. Sampai Umar bin Khattab ketika sakit ditusuk oleh seorang Majusi, maka kemudian dia menasihati kepada seorang pemuda yang menjenguknya, mengingatkan dia dalam keadaan dia sekarat. Untuk apa? Irfa izarak, angkatlah celana sarungmu, fa innahu anqa li thawbik. Maksudnya dia lebih bersih bagi pakaianmu. Kalau dia adat orang Arab, ngapain kemudian Umar bin Khattab mengingatkan? Ya kan? Bahwa dia bukan adat orang Arab. Ternyata orang Arab juga berbuat memanjangkan. Ya. Untuk mengatakan dia adat, dari mana kita tahu ini yang kebanyakan dan ini yang kurang? Kebanyakan adalah adat, yang kurang itu bukan adat, ya kan? Dari mana kita tahu hal itu? Ya. Demikian pula masalah memanjangkan jenggot. Nabi sampai memerintahkan hal tersebut dan memerintahkan menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Dan sesungguhnya di antara orang Yahudi dan Nasrani adalah orang yang dia dari bangsa Arab sendiri, tapi beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani yang asalnya untuk Bani Israel. Dan kata Abdullah bin Abbas, "Man intakhaba ila qaumin fa huwa minhum." Barang siapa menisbahkan diri kepada suatu kaum, maka dia adalah bahagiannya. Dengan itu orang Arab yang mengaku Nasrani atau Yahudi juga orang Yahudi dan Nasrani, meskipun dia bukan Bani Israel. Ya kan? Nah, ternyata itu ada pada mereka. Mereka juga terbiasa sampai Nabi perintahkan. Kalau begitu, apakah dia adat? Tidak. Kalau dia adat, Nabi tidak perlu sampaikan, tidak perlu ajarkan, ya. Tapi ada perkara yang lain tentu saja, itu perkara syariat. Dan kalaulah kita anggap dia adat, dia adalah tentunya adat terbagi dua, adat yang baik dan adat yang buruk, ya kan? Dan ternyata dia adalah adat yang baik, bahkan perkara yang disyariatkan. Selesai kalau begitu. Maka mengatakan bahwa dia merupakan bentuk menghidupkan adat orang Arab tidak benar. Tidak benar, ya. Jika para ulama menjelaskan tentang masalah al-jibillah, masalah yang merupakan sifat dan keadaan Nabi sehingga dia berbuat suatu perbuatan, dan ternyata para ulama mengatakan tidaklah disalahkan orang yang mengikuti Nabi dalam perkara jibillah, ya, seperti seorang yang berkhutbah dengan tongkat misalnya, atau orang yang memanjangkan jenggotnya, tidak disalahkan meskipun dia perkara jibillah, perkara yang Nabi lakukan karena hajat dan kebutuhan. Tapi seorang yang melakukannya dengan bentuk ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh disalahkan, ya. Dan itu bisa dilihat dalam penjelasan Ta'zimus Sunnah, kitab Ta'zimus Sunnah akan masalah ini. Maka kalau begitu, apalagi jika dia adat yang baik, apalagi jika dia adalah perkara syariat, maka dia bukanlah bentuk menghidupkan adat orang Arab. Maka syubhat mengikuti adat orang Arab tidak benar. Dan ini tuduhan, walaupun yang bertanya ini atau orang yang menyebarkan syubhat ini belum tentu dari gerakan Sururiyah, tetapi bahwa di antara syubhat mereka orang-orang Sururiyin Qutbiyin, yaitu Muhammad Surur Zainal Abidin, mengatakan bahwa Salafiyah sekarang ini punya syiar, kata dia. Apa itu? Tabi'iyah Saudiyah. Apa itu? Ikut-ikutan Saudi. Ya, pokoknya menjadi Islam mereka kaki tangan Saudi, ya. Apa yang ada dari Saudi benar, apa yang ini dibela, dan sebagainya. Tabi'iyah Saudiyah, ia adalah kedustaan, ya. Bahwa sesungguhnya pemerintah Saudi adalah sama dengan pemerintah-pemerintah yang lainnya yang diperintahkan kita oleh Nabi SAW untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Tetapi Nabi juga mengingatkan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka pastilah pada pemerintah Saudi ada bentuk kezaliman dan kelalaian, pasti, ya kan? Tetapi bahwa pemerintah mereka adalah pemerintah yang menjalankan syariat Islam, pemerintah yang dibangun di atas dakwah salafiyah, maka itu adalah bentuk kebaikan. Adapun bahwa dengan kita menjadi seorang salafi berarti ciri salafi adalah membela Saudi, itu tidak benar, ya. Maka kalau begitu ada istilah tabi'iyah tadi, ikut-ikutan, ya. Maka ini juga satu bentuk dari sifat mereka, karena mereka sebenarnya iri dengan berpegangnya para saudara kita dari kaum muslimin di Saudi dengan perkataan para ulama mereka
yang senantiasa mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, penyimpangan apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Hasan sehingga Syekh Rabi mentahdzir? Kemudian, apakah kaidah mengangkat satu pendapat dan tidak menyertakan pendapat lain dalam masalah khilafiyah merupakan salah satu kaidah Ahlus Sunnah? Jika ya, apakah ada syarat-syaratnya? Kemudian, tiga, dari sisi mana rusaknya kaidah hizbiyin? Kita saling bekerja sama dalam hal yang disepakati dan saling memaafkan saling toleransi terhadap perkara yang kita perselisihkan. Nah, penyimpangan Syekh Abdul Hasan maka sebenarnya telah dijelaskan oleh Syekh Rabi tentang perkara-perkara dari penyimpangan itu, sehingga kemudian Syekh Rabi memberikan tahdir dan peringatan kepada beliau. Dan tahdir itu tidaklah dalam bentuk tahdir serta-merta, tapi dimulai dengan nasihat, dimulai dengan dikirimkan surat, ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya, sampai Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali di awal-awal mengirimkan sampai 7 risalah kepada Syekh Abdul Hasan untuk mengajak dia untuk kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah dalam perkara-perkara yang dia menyimpang tersebut. Ya, maka setelah perkara semakin besar dan kejadiannya semakin buruk, maka kemudian Syekh Rabi mengingatkan umat dari pemikiran-pemikiran Syekh Abdul Hasan. Ya, adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di antara perkara-perkara besar adalah perkara-perkara muazanah dengan bentuk yang lain. Ya, ketika dia mengatakan bahwa saya tidak akan menghukumi Sayyid Qutb atau yang lainnya kecuali dengan mendengarkan dari kasetnya langsung atau membaca dari kitabnya. Ya, yang dengan itu dia menafikan kaidah yang disebutkan Allah dalam ayatnya surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatadayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum jahilin. Astagfirullah. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, yang dia adalah kaidah yang juga dipakai orang sekarang ini, atau penyimpangan tadi itu dipakai oleh sebagian gerakan-gerakan seperti jamaah tabligh misalnya. Ketika ulama Ahlus Sunnah menangkap mereka, mengkritik mereka, menyebutkan penyimpangan mereka mengatakan, ya, masuklah dulu kepada jamaah tabligh, masuk dulu baru tahu, baru bicara. Ya, itulah ungkapan mereka yang tidak menyadari apa yang ditegakkan oleh ulama Ahlus Sunnah dari nasihat. Ya kan? Bahwa min wajibin nasihah, dari kewajiban nasihat kita mengingatkan saudara kita dari sebuah bahaya meskipun kita belum tentu pernah mencoba bahaya tersebut, ya kan? Tidak. Apa nanti sudah coba dulu baru ingatkan umat, oh ternyata sakit toh, ternyata bahaya toh. Jangan. Tidak. Ya kan? Ketika kita melihat bahwa ada bahaya, maka diingatkan umat dari perkara tersebut. Ya, demikian pula bahwa ternyata telah terjadi keterangan-keterangan dari para ulama yang pernah hidup dengan jamaah tabligh, ikut bersama mereka dengan tujuan menasihati mereka, ya kan? Seperti Syekh Sa'ad Al-Hissin At-Taib ila Allah, seperti Syekh Muhammad Jamil Zainu sampai ikut tabligh, khuruj bersama mereka. Tapi kemudian ketika dapatkan bahwa mereka tidak mau menerima nasihat dan sebagainya, maka dia pun meninggalkan jamaah tabligh. Mereka masuk untuk menasihati, mengingatkan, ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada manfaat. Kalau ulama-ulama seperti itu saja pernah menasihati mereka, ikut bersama mereka, tidak manfaat, kenapa pula kita yang baru menuntut ilmu sudah mau mengatakan masuk dulu dong, coba-coba dulu, ya kan? Maka kalau begitu, perkara ini adalah perkara yang berbahaya. Sekali lagi bahwa mentahdir dari sebuah kesalahan, memperingatkan umat dari suatu bahaya dan kesalahan, tidak mesti bahwa kita merasakan dulu, mencicipi dulu bahaya tersebut. Melarang orang dari racun tidak berarti harus antum mencicipi racun tersebut, ya? Kalau tidak ada antum melihat orang, ketika ada orang jamaah tabligh mengatakan, kamu kan mengikuti jamaah tabligh tapi belum masuk ke dalamnya. Kita mengatakan, kalau saya punya racun, ada orang menghidangkan racun kepada saya, apa saya harus coba dulu? Kita mengatakan bahwa orang ini menyediakan racun, tidak tentunya. Ya, meninggalkan perkara tersebut. Jadi kalau begitu bahwa dia juga satu perkara di mana kita terlalu merasa yakin bahwa kita mampu mengoreksi semua perkara. Kita punya ilmu yang kokoh yang dengannya kita menilai semua permasalahan. Kalau belum coba, belum yakin, ya kan? Apa itu sifat seorang mukmin? Tidak.
Sifat pertama seorang mukmin yang disebutkan Allah dalam kitabnya, seorang muttaqin adalah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sifat apa yang pertama? Beriman kepada perkara yang perkara yang bisa dicoba enggak? Bisa diindrawi enggak? Enggak kan? Jadi sya'an perkara bukanlah masalah mencoba atau tidak, ya kan? Tapi sampainya berita dari khabar yang jujur, apalagi dari kitabullah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan bahaya dari sebuah perkara, maka kita kemudian meninggalkan perkara tersebut, ya enggak? Bahkan terkadang suatu perkara itu kalau kita pikir-pikir punya kebaikan. Nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in kana lana fihi naf'un. Nabi telah melarang kita dari suatu perkara yang padanya ada kebaikan, manfaat. Wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa' lana. Namun taat kepada Allah dan Rasul lebih bermanfaat bagi kami. Allah mengatakan yas'alunka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepada kalian tentang judi dan minuman keras. Katakanlah padanya ada dosa yang besar dan kebaikan bagi manusia. Ya kan? Ya. Bahwa judi dan minuman keras ada kebaikannya. Ada maslahatnya juga, ya enggak? Tapi tidak semua perkara bahwa dia ada manfaatnya itu berarti boleh dilakukan. Jika ternyata dosanya besar, mudaratnya berbahaya, maka kebaikan yang ada diabaikan dengan bahaya yang timbul dari perkara seperti itu. Maka kalau begitu, kita lihat tadi kepada keterangan ayat. Syekh Abdullah bin Nasir Sa'di mengingatkan dalam tafsirnya kembali tentang sifat ini, bahwa dia adalah sifat yang dengannya berbeda seorang mukmin dengan seorang kafir, ya enggak? Seorang kafir, madhab dia adalah madhab empiris. Coba, rasa dengar, baru yakin, ya enggak? Mereka suka eksperimen dan mau percaya kalau sudah dicoba di laboratorium, ya enggak? Metode empiris mereka. Pengalaman dulu membuktikan dan sebagainya. Ya, itu sifat mereka. Ada pun sifat orang mukmin. Apa? Yu'minuna bil ghaib. Itu sifat mereka. Di semua perkara meskipun mereka tidak capai dengan indera mereka, tapi ketika mereka yakin akan kebenaran berita tersebut, ya kan? Maka mereka serta-merta beriman. Ala kulli hal, jadi ikhwan fillah, ini satu bentuk di antara satu pemahaman baru yang muncul sekarang ini. Ya, itu apa? La tahrimul ashkhas tadi katakan, ya. Itu juga kaidahnya Al-Maghrawi. Jangan menjatuhkan orang per orang, tapi bantah kesalahan saja. Ya. Maka ini kita perlu lihat dulu. Apa maksudnya menjatuhkan orang? Kalau sudah menjatuhkan orang tanpa hak, tanpa bukti, maka itu memang batil, tidak benar, ya kan? Tapi menyebutkan kesalahan seseorang dengan bentuk nasihat bagi umat, sekali lagi itu bukan hadmun lil ahsyas, bukan bentuk menjatuhkan orang, tapi apa? Menunjuki orang itu. Begitu maksudnya, ya kan? Menunjuki orang itu, bukan menjatuhkan dia. Adapun orang-orang yang senang menggunakan perasaan, dia akan mengatakan, "Weh, kodong, kasihannya dijatuhkan, dihancurkan, dikeroyok dan lain sebagainya." Ya, itu bukan hadmun lil ahsyas. Dia adalah hidayah lil ummah, petunjuk bagi umat. Terkadang menasihati orang seperti ini, kita mau angkat dia tadi, memberikan petunjuk kepada dia, ternyata tidak bermanfaat. Maka kalau begitu, kita manfaatkan itu untuk memberikan petunjuk kepada umat. Maka di antara bentuk tahdzir kepada ahlul bid'ah adalah untuk menjaga umat agar tidak terseret kepada ahlul bid'ah, meskipun ahlul bid'ah itu sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari tahdzir tersebut, ya kan? Kalau begitu dia bukan hadmun lil ahsyas, bahkan hidayatun lil ahsyas, petunjuk kepada orang per orang. Demikian pula bahwa dia maka dengan kaidah ini tadi timbullah kaidah-kaidah baru, ya, yang dia adalah kaidah yang tidak lain dari penjelmaan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Sururiyah Qutbiyah, taifah yang menyebabkan pemikiran-pemikiran jahatnya kepada umat. Nasallallahu salamah lana walil ummah. Penyimpangan apa yang seperti mata itu salah satu antaranya, ya. Di antara perkara-perkara masalah khabar wahid, ya. Masalah sabbus sahabah, dia mengatakan bahwa sahabat itu adalah gusaiyah, ya. Bahwa mereka hanya gusaiyah, itu seperti buih, ya. Kalau istilah kita dalam sepak bola, ya, katanya orang, di mana ada bola di situ ada orang. Dan istilah begitu, ya. Jadi bahwa gusaiyah katanya sahabat itu hanya ikut gini dan sebagainya, ya. Nah, dia telah didebat, telah dinasihati dan menampakkan rujuk dari kesalahannya, tetapi di sisi yang lain kemudian dia menampakkan pembelaan akan apa yang disebutkan dari
bentuk-bentuk penyimpangan tersebut. Oleh karena itu para ulama kemudian menasihati dia kembali, dan di antara bentuknya adalah memberikan tahdzir, peringatan umat akan bahaya pemikiran-pemikiran Syekh Abdul Hasan itu. Wallahu a'lamu bishawab. Maka tentunya yang penting kita perhatikan adalah apa yang diuraikan oleh para ulama dari bantahan-bantahan tersebut. Sebagian orang menganggap bahwa menyibukkan diri dengan kitab rudud, kitab-kitab bantahan-bantahan itu tidak bermanfaat, ya, tidak ada faedahnya. Ini juga tidak benar secara iflak, ya. Dijelaskan dalam penjelasan tentang awal munculnya dakwah salaf dan metode tadwin, metode penulisan manhaj salaf itu, bahwa dia dimulai ditulis ketika terjadi apa tadi? Penisbahan orang-orang yang bukan dari salafiyin kepada manhaj salaf. Maka perlu tamyiz, memisahkan antara hak dan batil. Tasfiyah selalu ada ketika terjadi pengkaburan dan pencampuran, kan gitu. Ya. Nah, ketika itulah maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai dituliskan kaidah-kaidah pokok-pokok dan sifat-sifat manhaj Ahlus Sunnah. Dan metode penulisan itu ada dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama al-ard, itu pemaparan bahwa Ahlus Sunnah itu seperti ini. Dan sifat mereka adalah ini dengan dalil ini. Pemaparan. Dan bentuk yang kedua adalah dengan bentuk ar-rad ala ahli al-bid'ah wal ahwa. Bantahan kepada ahli bid'ah dan ahwa.